Viral di media sosial, bocah perempuan berusia 5 tahun diduga hilang disembunyikan oleh jin atau makhluk halus. Kabar itu membuat heboh warga desa Bone Baru, Kecamatan Banggai Laut, Sulawesi Tengah. Video pencarian bocah bernama Hijrah Adriani 5 tahun yang akrab disapa Naya itu viral di media sosial. Dinarasikan bahwa Naya hilang karena diculik oleh makhluk halus. Bahkan warga mengaku mendengar suara Naya di atap plafon ruang kelas. Namun saat dicari, Naya ternyata tidak ada. Dilansir dari akun TikTok @puspitadewi179, terlihat warga ramai ikut mencari keberadaan Naya. Beberapa pria bahkan sampai naik ke atas plafon. Rupanya para warga meyakini kalau Naya telah disembunyikan oleh makhluk halus. Bahkan Naya sudah hilang selama 4 hari sejak Sabtu 1 Februari 2025. Warga yang mencari keberadaan Naya pun mengaku sempat mendengar suaranya dari atas plafon. Bahkan mereka mengaku sempat melihat Naya muncul namun hilang kembali. Hal itu membuat warga semakin yakin kalau Naya disembunyikan oleh jin. Sempat diduga disembunyikan jin, Naya akhirnya ditemukan pada Selasa 4 Februari 2025 sekitar pukul 16:18 waktu Indonesia Tengah. Saat ditemukan, anak perempuan itu sudah meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Syarif di Kala Senja. Dalam kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman dan berbagi ilmu, sharing tentang penculikan bangsa jin terhadap manusia. Setelah tadi kita lihat opening, ya, video opening di awal, ada kasus seorang anak kecil yang katanya diculik bangsa jin, katanya, hingga dicari oleh warga sampai ke atas plafon bangunan sekolah. Tapi akhirnya ternyata setelah beberapa hari, anak kecil tersebut ditemukan telah meninggal dunia. Banyak spekulasi yang mengatakan bahwa anak kecil itu diculik oleh bangsa jin. Ada juga yang mengatakan bahwa tidak, sebenarnya anak itu jatuh dan hanyut ke sungai hingga meninggal dunia. Nah pertanyaannya, bener nggak sih bangsa jin bisa menculik manusia? Bener nggak sih bangsa jin itu bisa memindahkan manusia ke alamnya? Nah untuk itu dalam konten kali ini, saya, Syarif, ingin membedah hal-hal tersebut. Dimana saya akan mencoba untuk berada di tengah, ya, berada di tengah-tengah. Walaupun memang kasus penculikan bangsa jin terhadap manusia ini banyak rumornya di Indonesia, apalagi masyarakat Indonesia sangat demen banget gitu kan, sangat menggemari kisah-kisah yang kalau ada anak yang hilang ataupun orang-orang yang nggak tahu kemana ranahnya, tiba-tiba katanya diculik bangsa jin, diculik kolong wewe gitu kan, tiba-tiba ada di atas pohon. Bahkan saya sendiri pernah mengalami pengalaman pribadi ya ketika meruqyah salah satu seorang keluarga, satu keluarga besar, dan katanya ada beberapa sanak saudaranya yang dulu pernah hilang, katanya diculik bangsa jin. Dan ketika ditemukan itu dalam kondisi yang lusuh, dalam kondisi yang kotor gitu kan, dan sempat linglung. Nah untuk itu saya di sini duduk akan menukil dari beberapa riwayat dan akan menggabungannya dengan sains, ya, dengan ilmiah. Bener nggak sih hal itu bisa terjadi? Nah untuk itu kita akan coba menggali dari sisi agama Islam terlebih dahulu. Sebenarnya ada nggak sih bangsa jin yang bisa menculik manusia hingga masuk ke alamnya? Di Islam tuh diajarkan tidak. Dan ternyata itu beneran terjadi, pernah ada.
Dan kisah itu terjadi ketika kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu an menjadi Amirul Mukminin. Tapi sebelum kita masuk ke ke hadis itu ataupun ke riwayat itu, saya ingin menukilkan sebuah hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan apabila malam mulai datang, atau waktu maghrib, tahanlah anak-anak kalian, karena pada waktu itu setan-setan berkeliaran. Apabila sebagian malam telah berlalu, maka lepaskanlah mereka. Nah, dalam hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, apabila malam mulai datang. Malam mulai datang berarti masuknya transisi ya, dari sore ke malam, yaitu waktu maghrib, atau kalau kata orang zaman dulu namanya sandakala ya, bukan senja, dikala senja, tapi sandakala orang-orang zaman dulu mengatakan. Nah, dalam hadis ini menunjukkan bahwa waktu-waktu tertentu di mana aktivitas jin ya, setan dari bangsa jin itu meningkat ketika waktu menjelang maghrib gitu kan, atau ketika pas maghrib datang. Kenapa? Karena Rasulullah wanti-wanti. Rasulullah sudah memberikan warning, apabila malam mulai datang atau waktu maghrib, maka tahanlah anak-anak kalian. Maksudnya jangan ada yang di luar. Anak-anak kecil khususnya ya. Jangan ada yang di luar. Jangan ada yang di jalan misalkan. Ataupun anak-anak yang masih bermain. Di-keep dalam rumah. Dimasukkan di dalam rumah gitu kan. Kemudian juga dijelaskan para ulama bahwa menjelang waktu maghrib adalah saat pergantian malaikat penjaga pada siang dan malam. Dan setan memanfaatkan momen transisi ini untuk keluar berkeliaran. Tapi ini masih asumsi beberapa ulama ya, ini hanya perkataan ulama-ulama tertentu. Kemudian waktu ini juga bisa jadi salah satu momen frekuensi alam jin itu lebih dekat dengan alam manusia, sehingga interaksi lebih mungkin terjadi, termasuk gangguan atau penculikan. Ini konteks ya, memaknai sebuah konteks. Ini asumsi. Jadi teman-teman boleh dipakai ataupun boleh tidak. Tapi yang jelas hadis yang benar-benar Rasulullah mewanti-wanti kita, memberikan warning, memberikan rambu-rambu, ketika waktu maghrib datang, maka tahanlah. Ya, antara sekitar pukul jam 5 sore sampai jam setengah 7 atau setelah sholat maghrib, itu anak-anak di-keep, anak-anak kecil khususnya. Kemudian analisa sains menjelang senja ataupun sandakala, kondisi cahaya berubah drastis hingga mempengaruhi persepsi ataupun sudut pandang visual manusia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini masih kita bicara analisa sains. Ketika masuk ke sandakala ataupun menjelang maghrib, itu otak manusia itu butuh adaptasi terhadap perubahan cahaya. Otak kita butuh adaptasi terhadap perubahan cahaya yang tadinya terang, kemudian meredup, transisi hingga masuk ke petang, gitu kan, ke malam. Dan pada anak-anak yang sistem persepsinya atau sistem sudut pandangnya belum matang, hal ini membuat mereka lebih rentan panik atau disorientasi. Bisa jadi buat anak-anak kecil yang umur sekitar 1 tahun mungkin ya, 1 tahun, 2, 3, sampai 5 tahun, ini menganggap bahwa perubahan rona warna yang tadinya terang, kemudian meredup hingga menjelang malam gelap, itu bisa membuat disorientasi ataupun terganggu ya, anak-anak terganggu. Makanya lebih dianjurkan untuk berada di dalam rumah untuk lebih aman. Kemudian jika medan elektromagnetik di suatu area itu tinggi, maka efek ini akan terasa semakin membesar kemungkinan pengalaman dunia lain. Nah, ini mah bahasan dari orang-orang yang mempelajari ilmu neuroscience ya. Jadi ketika perpindahan antara siang ke malam, itu ini masih katanya yang statement yang ketiga ini, itu nanti medan elektromagnetik di suatu tempat yang dianggap itu tinggi aktivitas elektromagnetiknya, maka efek ini akan bisa semakin kuat. Kenapa? Karena akan ada gesekan antara dimensi manusia dengan dimensi jin ya, alam gaib dalam hal ini, tapi gaibnya gaib jin ya, bukan gaib malaikat atau gaib yang lain, gaib jin, hingga akhirnya terdistraksi lah di situ. Nah, itu. Kemudian kita berlanjut. Kenapa tadi Rasulullah di poin yang pertama ketika waktu maghrib anak-anak disuruh untuk masuk? Karena banyak asumsi, banyak makna yang terkandung di dalamnya. Ternyata ketika maghrib itu perubahan suhu warna antara siang hingga mau menuju malam atau gelap, ada juga perubahan medan elektromagnetik, plus
yang tadi dijelaskan, ada juga karena mungkin anak-anak masih belum terbiasa perubahan warna yang tadinya siang terang menjadi gelap. Akhirnya anak-anak itu merasa terdisorientasi. Ya. Kemudian berikutnya, ini yang saya ambil ketika menyatakan bahwa benar nggak sih bangsa jin itu bisa menculik manusia, dan ternyata di agama Islam itu pernah terjadi, ya, di mana kejadian ini dialami oleh sahabat Ansor, ya, sahabat Ansor, seorang disebutkan dalam riwayat Ibnu Abi Dunya dan beberapa kitab-kitab hadis lainnya, seorang sahabat Ansor hilang selama beberapa hari. Setelah kembali, ia bercerita bahwa ia di bawah oleh bangsa jin dan dipaksa bekerja di tengah mereka. Bener nggak sih itu terjadi? Bener. Nanti saya tampilkan hadisnya secara garis besar bahwa sahabat Ansor itu pergi, ya, ingin menjalankan sholat isya. Dimana ketika di jalan setelah pulang, maka sahabat Ansor ini diculik oleh bangsa jin dan dipindah yang tadinya dari dimensi manusia masuk ke alam dimensinya, ya, masuk ke alam dimensinya. Kemudian di sana dia dipaksa untuk bekerja, menjadi tawanan di sana. Nah, ketika hal itu terjadi, ya, kurang lebih sekitar 4 tahun, kalau nggak salah 4 tahun, nanti saya sertakan hadisnya, selama 4 tahun, sang istri dari sahabat Ansor ini mencari. Tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dia laporan ke Umar, ke Amirul Mukminin pada waktu itu. Kemudian diberikan tenggat waktu selama 4 tahun, ketika sudah 4 tahun lewat, maka dia boleh menikah, ya, karena ada kebutuhan untuk makan dan lain sebagainya, diperbolehkan untuk menikah oleh Amirul Mukminin pada waktu itu Umar bin Khattab. Nah, singkat cerita, kemudian bangsa jin yang menculik sahabat Ansor tadi itu diinvasi, ya, diperangi oleh bangsa jin dari kaum muslimin. Jadi ada jin muslim yang memerangi jin fasik atau jin kafir yang tadi yang menculik sahabat Ansor itu hingga menemukan manusia. Kemudian bangsa jin itu bertanya, kenapa kamu ada di sini? Kemudian dijelaskanlah, sesungguhnya saya dulu pulang sholat isya, kemudian diculik oleh bangsa jin dan menjadi tawanan di sini. Tetapi bangsa jin dari kaum muslimin itu menawarkan, kamu mau tetap stay di sini, ya, mau tetap stay. Ini beneran nih, kisahnya beneran. Mau tetap stay di sini atau kamu saya antarkan pulang ke dimensimu atau ke kaummu. Kemudian sahabat Ansor itu mengatakan bahwa saya pulang. Ya, karena memikirkan anak istri. Dan ketika pulang, ternyata dia sudah pergi selama 4 tahun. Ketika mendatangi istrinya, kemudian tahu istrinya menikah lagi, dan marah-marah, kemudian dilaporkan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab pada waktu itu, ya Umar, bagaimana istri saya begini, gini. Dan Umar pun bingung, sesungguhnya kamu dari mana selama sekian lama 4 tahun tidak pernah kelihatan batang hidungnya. Kemudian diceritakan bahwa dia diculik bangsa jin dan begini dan seterusnya. Nah, dari situ kita bisa ambil pelajaran bahwa penculikan bangsa jin terhadap bangsa manusia itu bisa saja terjadi. Ya, karena sudah pernah terjadi di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab. Akan tetapi dalam hal ini kita sebagai umat muslim tidak serta-merta menjadikan itu sebagai tolak ukur. Jadi segala sesuatu yang hilang itu jangan-jangan karena jin, jangan-jangan karena setan, jangan-jangan diculik bangsa jin. Kita harus ada di tengah-tengah. Kita tidak terlalu skeptis, tidak terlalu menjadi orang yang tidak percaya gitu kan, karena dalam agama kita sudah diajarkan dan diyakini bahwa hal itu benar terjadi. Tetapi kita juga tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang latah atau golongan orang-orang yang bermudah-mudah. Ketika ada orang yang hilang, kemudian dianggap itu oleh bangsa jin hilangnya, gitu kan. Termasuk di video opening yang pertama tadi yang saya tampilkan di awal, di mana seorang anak kecil, ya, seorang anak kecil yang hilang, yang katanya diculik kolong wewe lah, diculik ini, sempat terdengar suara dan ini dan itu, tapi ternyata ketika dicari satu kampung tidak ketemu, dan setelah beberapa hari ditemukan jenazahnya, itu murni. Maksudnya murni kecelakaan, murni hilang, murni bukan karena bangsa jin, tetapi mungkin terjatuh, tergelincir hingga masuk ke sungai, tidak bisa berenang dan tenggelam. Kemudian juga ada kasus lagi yang pernah dialami oleh salah satu peruqyah namanya Ustadz Muhammad Faizar Hafizahullah Ta'ala, semoga Allah jaga beliau. Beliau pernah menangani sebuah kasus yang katanya ada anak hilang gitu kan. Soalnya
ketika di video itu saya lihat sendiri, ketika merekam videonya seolah-olah ada suara anaknya yang teriak-teriak gitu kan, memanggil. Kemudian Ustadz Faizar datang ke lokasi, mengeksplorasi dan menanyakan langsung dan meruqyah tempatnya. Terkait video ini yang katanya ada suara tapi nggak ada anaknya, mereka mengatakan itu hoax, itu bohong, dusta. Saya dan tim juga sudah menyusuri beberapa tempat-tempat yang dikatakan disitulah jin itu menculik atau menyandranya. Tapi ternyata tidak ada apa-apa. Dan video yang keluar, ya video yang ada suara anak-anak yang memanggil-manggil itu, dari pihak keluarga menegaskan, pihak keluarga tahu betul dan hafal suara anaknya, dan pihak keluarga memastikan itu bukan suara anaknya. Jadi itu hanya ulah segelintir orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan momen sehingga bikin kisruh. Nah, akhirnya Ustadz Faizar menyatakan bahwa ini bukan karena jin, tapi bisa jadi karena manusia atau diculik oleh orang-orang yang punya kepentingan tertentu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, dalam hal ini kita sebagai seorang muslim, termasuk teman-teman viewers di Kala Senja, harus bisa memberikan sudut pandang, harus bisa mengambil sikap. Jangan mudah latah dan jangan terlalu skeptis. Ya, saya bilang sekali lagi, jangan mudah latah dan jangan terlalu skeptis. Kita ambil tengah-tengah. Kalaupun memang itu kasus yang terjadi beneran diculik oleh bangsa jin, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita tetap minta sama Allah Ta'ala, kita berdoa sama Allah, kita bersungguh-sungguh minta sama Allah, ya Allah berikanlah petunjuk, berikanlah kemudahan, dan berikanlah tanda-tanda kalau memang keluarga saya, anak saya, ataupun siapapun itu yang hilang tidak ketahuan, kalau memang ulah bangsa jin, berikanlah kemudahan kami untuk menemukannya ya Allah. Itu dulu. Ikhtiarnya lewat doa dulu. Setelah lewat doa, baru kita untuk memikirkan cara bagaimana menemukan seseorang yang hilang. Kita lapor ke pihak yang berwajib. Ya, karena saya yakin ketika ada barang yang hilang ataupun sanak keluarga yang hilang, secara naluri kita pasti akan melaporkan hal-hal tersebut kepada pihak yang berwajib. Terlepas itu nanti ditanggapin atau enggak sama pihak yang berwajib, paling tidak naluri kita sebagai seorang manusia, seorang ayah, seorang kakak, seorang bapak gitu kan, ketika ada sanak saudaranya yang hilang, memberikan informasi kepada pihak yang berwajib untuk lapor orang kehilangan, bukan malah ngundang dukun, ngundang paranormal, atau ngundang orang-orang yang katanya pinter padahal tanda kutip ya, bodoh, untuk menerawang ini dan itu. Ya, untuk menerawang ini dan itu. Karena saya sendiri pernah lihat secara di video ya, secara langsung, di mana pada waktu itu tahun 2023 atau 2022 saya lupa, ada kasus orang yang hilang di gunung, kasus pendaki hilang yang di gunung, kemudian rame, booming. Nanti teman-teman yang tahu mungkin bisa dicoret-coret di bawah, saya lupa. Yang jelas gunungnya di daerah Jawa Barat. Jadi ketika seorang pendaki itu hilang di gunung, beberapa hari tim SAR sudah nyari, kemudian segala unsur sudah mencoba untuk datang dan mencari, ikut membantu. Tapi di bawah ada yang katanya paranormal, yang katanya mediumisasi di bawah dan seolah-olah kesurupan, ya. Jadi harimau ya maung gitu, wah, dengan aktingnya ini dan itu, dikasih tahu titiknya di sini, dia masuk ke alam jin, dia begini. Tapi ternyata setelah ketemu apa? Dia meninggal dunia terjatuh ke jurang. Padahal yang kesurupan bilangnya dia masih hidup, diculik di alam jin, harus bawa sajen ini. Dan itu ternyata bohong, ya, bohong. Makanya teman-teman harus hati-hati ya untuk menangani atau melihat kasus seperti ini, khususnya untuk subscriber dan viewer di Kala Senja, harus bisa lebih selektif, harus bisa lebih smart, harus bisa lebih kritis, ya, karena agama Islam itu dibangun berdasarkan ilmu, dalil, dan akal. Jadi buat teman-teman yang menyaksikan video saya kali ini, semoga bisa mengambil ilmu dan semoga bisa menjadikan suatu tolak ukur
ketika nanti di kehidupan nyata mengalami hal-hal yang saya ucapkan tadi, berserah diri pada Allah, minta sama Allah, semoga Allah Ta'ala mudahkan kita, kemudian lapor ke pihak yang berwajib. Jangan pernah mau terkecoh dari omongan orang-orang yang katanya pinter atau dukun. Untuk itu, terakhir kata dari saya, terus belajar, terus menggali Al-Quran dan hadis, sehingga kita tahu mana yang syirik dan mana yang tauhid. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.